Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan video mengenai wabah Black Death. Nama saya Moses Marisi. Nama saya Nabila Amda Putri. Nama saya Nasya Zahiriati. Nama saya Arifah Rahmawati. Nama saya Cesar Rafathar. Nama maut hitam umumnya diasumsikan bermula dari gejala khas dari penyakit ini yang dikata kral nekrosis, di mana kulit penderita dijadikan menghitam karena pendarahan subdermal. Maut hitam merupakan suatu serangan wabah bubonik yang disebabkan bakteri Yersinia pestis dan disebarkan oleh lalat. Selama ribuan tahun tidak berada penyakit epidemi, namun ketika orang-orang mulai tinggal di kota, infeksi bisa menyebar dengan gampang. Anak-anak dalam bahaya terbesar karena hingga zaman ke-19, 50% anak meninggal sebelum usia 15 tahun. Wabah ini menyebar di Asia dan merebak di provinsi Hubei, Cina pada tahun 1334. Selang 1346 dan 1350, lebih dari sepertiga penduduk Eropa tewas oleh wabah hitam. Cara penyebaran. Wabah penyakit ini muncul melewati 3 varian penularan. Paling umum merupakan varian pes bermula dari pembengkakan kelenjar, getah bening, bubo yang muncul di leher korban, ketiak, ataupun pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, dimulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Meskipun beberapa orang selamat dari penderitaan, wabah penyakit ini pada umumnya yang memberikan harapan hidup satu ahad pada korban. Penyebaran wabah pes bermula dari serangga, umumnya kutu, yang terinfeksi melewati kontak langsung dengan hewan pengerat termasuk diantaranya tikus dan marmot yang terinfeksi wabah. Setelah tikus tersebut mati, kutu menggigit manusia dan menyebarkan kepada manusia. Varian kedua merupakan wabah pneumonia yang menyerangkan sistem pernapasan dan disebarkan hanya dengan penghirup udara yang dihembuskan melewati korban. Wabah penyakit ini jauh lebih mematikan dibandingkan wabah pes. Harapan hidup hanya bisa diukur dalam 1 atau 2 hari. Varian ketiga merupakan penularan wabah septicemia. Wabah ini menyebar sistem darah. Berlainan dengan kedua wabah yang lain, varian ini bisa menyebar melewati gigitan serangga atau hewan pengerat yang telah terinfeksi atau melewati kontak dengan manusia yang telah terinfeksi yang lain. Tingkat kematian dari wabah ini paling bervariasi. Di seluruh daerah berlainan tergantung sumbernya. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang pada zaman ke-14. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada masa itu. 1. Setengah populasi penduduk Paris meninggal. Florence, Italia kehilangan populasi dari 110.000 orang pada tahun 1338 dijadikan sekitar 50.000 orang pada tahun 1351. 60% penduduk Hamburg dan Bremen meninggal. 2. Sebelum tahun 1350, terdapat sekitar 170 penduduk di Jerman dan angka ini menjadi kurang hampir 40 pada 1450. 3. Pada tahun 1348, wabah ini menyebar dengan paling cepat sebelum para dokter atau pemerintah bisa mengetahui asal wabah tersebut. Populasi Eropa telah menjadi kurang sepertinya pada kota yang padat. Paling umum ketika setengah penduduk meninggal karena wabah, orang Eropa yang tinggal di daerah yang terisolasi tidak mengalami kerugian seperti yang di kota. Salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga tinggi merupakan rahib dan birawan, ketika pada umumnya mereka yang merawat korban maut hitam. 4. Di daerah Asia Tenggara termasuk di antaranya Indonesia, belum ditemukan bukti, terutama bukti tertulis tentang keberadaan maut hitam dan dampaknya keberadaan populasi penduduk. Hal ini cukup mengherankan mengingatkan Asia Tenggara, terutama Indonesia, termasuk ke dalam jalur laut pada jalur sutra. Ramainya pedagang selang Arab, India, dan Cina menciptakan Indonesia paling berpotensi kepada tekanan wabah ini. Terdapat beberapa teori
tentang asal maut hitam yang bermula dari daerah Asia Tenggara, tetapi teori-teori ini belum bisa dibuktikan secara pasti. Penelitian Sharon and Dewitz dari University of South Carolina telah memberi dimensi baru dalam mempelajari wabah maut hitam dan memberikan tampilan pertama kehidupan perempuan dan anak-anak selama wabah melanda. Penelitian tentang maut hitam jarang terjadi karena sampel yang digunakan paling jarang. Hanya beberapa sampel akbar yang jelas bermula dari zaman ke-14 masa maut hitam terjadi. Menurut analisis Sharon Dewitz, maut hitam yang terjadi pada zaman ke-14 bukan wabah pemusnahan massal, melainkan ditujukan kepada orang yang lebih lemah dari segala bidang termasuk usia dan fisik. Orang yang selamat dari maut hitam mengalami masa perbaikan kesehatan dan berumur panjang. Dinamakan rata-rata tutup usia berkisar 70 hingga 80 tahun dibandingkan orang yang hidup sebelum wabah melanda. Kondisi fisik membantu kelangsungan hidup pasca maut hitam. Dinamakan kesehatan tidak selalu sama, tetapi menjelaskan kondisi daya tahan tubuh bertahan dalam melawan wabah penyakit yang berulang, secara langsung maupun tidak langsung. Wabah maut hitam paling kuat membentuk pola kematian berkelanjutan selama beberapa generasi setelah berkesudahannya epidemi. Fanatisme dan semangat akan religi berkembang terutama di Eropa karena maut hitam. Beberapa gugusan penduduk Eropa menyerang gugusan tertentu seperti orang Yahudi, biarawan, orang asing, pengemis, dan penziarah. Pengidap penyakit kusta dan orang-orang yang memiliki penyimpangan kulit atau yang memiliki jerawat yang parah pada umumnya akan dikucilkan. Karena para dokter pada zaman ke-14 kehabisan ide, penduduk Eropa mulai mengubah sudut pandang kepada astrologi, gempa bumi, dan sumur yang dicemarkan oleh orang Yahudi sebagai argumen kepada penyebab wabah. Pemerintah di Eropa tidak bisa menyelesaikan persoalan karena mereka tidak tahu tentang penyebab dan cara penyebarannya. Mekanismenya pun tidak dimengerti oleh orang pada masa itu. Banyak orang yang menyalahkan bahwa ini adalah kemarahan Tuhan. Berada banyak serangan terhadap penduduk Yahudi. Pada bulan Agustus 1349, komunitas Yahudi di Mainz dan Cologne dibasmi. Sebelumnya, pada bulan Februari, penduduk Strasbourg membunuh 2.000 penduduk Yahudi kepada argumen yang sama. Hingga tahun 1351, 60 komunitas akbar dan 150 komunitas kecil Yahudi telah dibasmi. Giovanni Boccaccio, seorang penulis asal Italia, hidup melewati wabah karena melanda kota Florence pada tahun 1348. Pengalaman ini mengilhaminya kepada menulis The Decameron, kisah 7 pria dan 3 wanita yang melarikan diri dari wabah penyakit dengan melarikan diri ke sebuah villa di luar kota. Kisah Giovanni paling menggambarkan kondisi zaman pertengahan di Eropa pada waktu itu. Masing-masing warga menghindari warga yang lain, hampir tidak berada tetangga yang saling berkomunikasi, saudara tidak pernah menghubungi atau hampir tidak pernah mengunjungi satu sama lain. Wabah penyakit ini lebih buruk dan luar biasa hingga menyebabkan ayah dan ibu menolak kepada menjenguk anak-anak mereka yang terjangkit wabah, seolah-olah mereka tidak memiliki anak. Banyak pria dan wanita jatuh sakit, dibiarkan tanpa perawatan. Meskipun banyak yang mencoba membayar dengan upah tinggi tapi tidak memiliki banyak kesempatan memperolehnya. Nasib yang paling menyedihkan ketika menimpa kalangan kelas bawah dan beberapa akbar kelas menengah. Biasanya, dari mereka tetap tinggal di rumah, hidup dengan kemiskinan dan harapan keselamatan,
ribuan orang jatuh sakit. Mereka tidak memperoleh perawatan dan perhatian. Hampir semua yang menderita wabah tersebut meninggal. Banyak yang mengakhiri hidup di jalan-jalan malam hari dan siang hari, meninggal di rumah-rumah mereka yang dikenal mati karena tetangga mencium bau mayat membusuk. Mereka yang lebih peduli tergerak oleh amal agama akan menyingkirkan mayat-mayat yang membusuk. Dengan pertolongan porter, mereka membawa mayat atau yang terkena wabah penyakit keluar dari rumah dan menempatkannya di pintu. Kesimpulan Black Death. Black Death atau maut hitam dikatakan juga wabah hitam, merupakan suatu pandemi hebat yang mewabah di beberapa negara bagian di dunia antara lain Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Black Death telah merenggut jutaan nyawa. Wabah Black Death ini bermula dari dataran stepa di Asia Tengah. Dari daerah ini menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol yang akhirnya menyebarkan infeksi dan ke populasi baru. Terdapat 3 varian penyebar wabah ini, yaitu varian pes bermula dari pembengkakan kelenjar getah bening atau bubo yang munculnya di leher korban, ketiak ataupun pangkal paha. Yang kedua, wabah pneumonia yang menyerang sistem pernapasan dan disebarkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan oleh penderita. Varian ketiga, septicemia. Wabah ini menyerang sistem darah, menyebar melewat gigitan serangga atau hewan dan kontak dengan manusia yang telah terinfeksi. Black Death atau maut hitam menimbulkan dampak drastis terhadap populasi Eropa serta mengubah struktur sosial Eropa. Wabah ini memberi pukulan serius terhadap Gereja Katolik Roma, institusi keagamaan paling berpengaruh pada masa itu, serta menyebabkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas seperti Yahudi, Muslim, pendatang, pengemis, serta penderita lepra. Ketidakpastian untuk tetap bertahan hidup menciptakan suatu kecenderungan yang tak sehat pada penduduk kepada hidup hanya pada hari ini. Sekian dari presentasi kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.